Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herma Jurnita, NIM 85664865. Saya akan membahas tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD. Modul 3, keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS dan mata pelajaran lain. Di KB1 yaitu gambaran umum dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan serta mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya di SD. Selanjutnya yaitu gambaran umum, hakikat, dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu bidang kajian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 dan program studi, yang fungsi dan perannya antara lain sebagai pendidikan hukum, pendidikan politik, dan pendidikan kewarganegaraan sendiri. Yang tujuan umumnya adalah membentuk warga negara yang baik. Walaupun sering mengalami perubahan nama, tetapi isi secara umum serta pendekatan dan sistem penyampaiannya kebanyakan tidak berubah. Yang pertama namanya Pendidikan Moral Pancasila, biasa disebut dengan PMP. Lalu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, disebut dengan PPKN. Selanjutnya yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dan selanjutnya Pendidikan Pancasila. Berikutnya yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan mata pelajaran kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis. Dan keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Hakikat dan karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah yang pertama yaitu memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. Meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak keindonesiaan. Selanjutnya yaitu menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak didik. Mengunggah kesadaran anak didik sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila. Lalu memberikan motivasi agar dalam setiap langkah laku lampahnya bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma Pancasila. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi warga negara dan warga masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab serta mencintai bangsa dan negaranya. Selanjutnya yaitu karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Landasan konsep yang mendasari pendidikan kewarganegaraan tersebut yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan insan sosial politik yang terorganisasi dengan tujuan agar manusia Indonesia tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk yang pertama yaitu sadar dan patuh terhadap hukum, biasa disebut dengan melek hukum. Yang kedua yaitu sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa disebut dengan melek politik. Yang ketiga yaitu memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional, disebut dengan insan pembangunan nasional.
Dan selanjutnya yaitu cinta bangsa dan tanah air, disebut dengan memiliki sikap heroisme dan patriotisme. Lalu, bidang studi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum S1 PGSD. Berdasarkan landasan konsep atau konsep utama pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pendidikan politik, dan ketiga, pendidikan kewarganegaraan, keempat, pendidikan hukum dan kemasyarakatan. KB2 yaitu keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan IPS serta bagaimana keterkaitan itu terjadi. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah pengajaran yang erat kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang menyangkut warga negara serta pemerintahan menurut versi kurikulum tahun 1975 dan kurikulum tahun 1984. Selanjutnya yaitu konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu bukanlah hal yang baru, khususnya dalam kurikulum sekolah di Indonesia. Konsep tersebut telah dikenal paling tidak dalam bentuk sederhana seperti yang dianjurkan dalam kurikulum tahun 1968 adalah dengan pendekatan korelasi. Contoh korelasi dalam kurikulum tahun 1968 adalah menghubungkan dua atau lebih mata pelajaran saat menjelaskan suatu mata pelajaran. Lalu, PKN dan pembelajaran terpadu. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya telah terdapat sifat keterpaduan atau dengan lain perkataan materi pendidikan kewarganegaraan dapat saja menggunakan pembelajaran terpadu dalam pengajarannya. Hal itu misalnya akan lebih jelas bila dihubungkan dengan hakikat pembelajaran terpadu, khususnya tentang dasar-dasar pertimbangan perkembangan program pembelajaran terpadu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik anak SD, yang kedua konsep disiplin ilmu, dan yang ketiga standar kompetensi dasar dan indikator. Dan yang keempat lingkungan belajar anak, dan yang kelima bahan atau sumber-sumber penunjang. Oke, selanjutnya yaitu di KB3 hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. Selain memiliki keterkaitan dengan bidang studi IPS, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran atau bidang studi lainnya. Model yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan bidang studi lainnya yaitu yang pertama yaitu model connect, yang kedua model web, dan yang ketiga model integrat. Lalu selanjutnya yaitu model connect, yaitu model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu topik dengan topik lain, satu konsep dengan konsep lain, atau antara satu keterampilan dengan keterampilan lain, atau antara tugas-tugas yang dilakukan pada hari-hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu bidang studi. Model web yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang pengembangannya dengan menentukan tema tertentu seperti transportasi. Model integrat yaitu model pembelajaran yang menggunakan pendekatan antara bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dari berbagai bidang studi. Oke, terima kasih.